Halo semua, hari ini kita akan membahas tentang ayunan bandul sederhana. Kami dari kelompok 1, terdiri dari saya, Egi Melia Bursembiring, Faras Anggita Wijaya, dan Tarisa Umairah. Silahkan ditonton. Sebelum kita mulai lebih dalam lagi, kita harus tahu apa tujuan dari praktikum ini. Tujuannya yang pertama, mahasiswa mampu menganalisa sifat-sifat ayunan bandul sederhana. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan periode dan frekuensi ayunan sederhana. Yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan percepatan gravitasi bumi di laboratorium. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami hubungan antara getaran harmonik dengan percepatan gravitasi. Selanjutnya, yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah pertama penggaris, kedua benang, 3 beban penggantung, keempat statif dan klem, 5 stopwatch, keenam busur, dan meja tumpuan. Cara kerjanya yang pertama, kita mengukur setiap panjang tali dengan ukuran yang berbeda, yaitu 15 cm, 20, 25, 30, dan 35 cm. Kemudian menyimpangkan beban sejauh 15 derajat, kemudian mencatat waktunya untuk berayun 10 kali, dan lakukan 3 kali berturut-turut dengan masing-masing ukuran. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Percobaan pertama, seutas tali dengan panjang 15 cm akan diayunkan di sudut 15 derajat. Ini ya, 15 derajat. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktunya adalah 7 detik, 13. Percobaan kedua, tetap di tali yang sama 15 cm, sudah juga sama 15 derajat. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktunya 7,46. Percobaan ketiga, di tali 15 cm, sudutnya 15 derajat. Ini kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7,79. Percobaan pertama, pada seutas tali dengan panjang 20 cm akan diayunkan di sudut 15 derajat 10 putaran. Kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktunya 8 detik, 99. Percobaan kedua, tali 20 cm di sudut 15 derajat 10 putaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang diperoleh 9,2. Percobaan ketiga, tali 20 cm diayunkan di sudut 15 derajat kepada 10 putaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang diperoleh 8,81. Percobaan ketiga, di sudut 15 derajat dengan panjang tali 20 cm kepada 10 putaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang diperoleh 10,09. Percobaan kedua, tali dengan panjang 25 cm akan diayunkan di sudut 15 derajat dengan 10 putaran. Kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang diperoleh 9,71. Baik, pada percobaan ketiga dengan seutas tali sepanjang 25 cm akan diayunkan di sudut 15 derajat pada 10 putaran. Oke, kita coba. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang diperoleh 10 detik. Pada percobaan dengan panjang tali 30 cm akan diayunkan pada sudut 15 derajat kepada 10 putaran. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang diperoleh 11,09. Percobaan kedua di tali 30 cm, sudutnya 15 derajat pada 10 putaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang diperoleh 11,29. Percobaan ketiga dengan tali 30 cm akan diayunkan di sudut 15 derajat pada 10 putaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang diperoleh 11,51. Oke, pada tali yang ketiga dengan panjang 35 cm akan dicoba sudutnya 15 derajat kepada 10 kali putaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang diperoleh 11,41. Pada tali 30 cm, percobaan kedua 15 derajat kepada 10 putaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang diperoleh 11,67. Tali 35 cm pada percobaan yang ketiga, sudut 15 derajat, 10 putaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan waktu yang diperoleh 11,74 skot. Setelah kami melakukan percobaan tersebut, kami memasukkan semua hasil ke dalam tabel pengamatan. Mari kita simak tabel pengamatan dan pembahasan yang akan disampaikan oleh Saudari Teresa. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian hasil percobaan dan pembahasan. Baiklah, yang pertama kita masuk pada bagian tabel hasil percobaan. Pada tabel di samping dapat kita lihat dilakukan 5 kali percobaan, yaitu percobaan A, B, C, dan E dengan panjang tali masing-masing yaitu 15 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm, dan 35 cm. Pada masing-masing percobaan dihitung 3 waktu pengayunan, di mana pada percobaan A diperoleh waktu pertama yaitu 7,13 sekon, waktu kedua 7,46 sekon, dan waktu ketiganya 7,79 sekon, sehingga diperoleh waktu rata-rata yaitu 7,46 sekon. Pada percobaan B diperoleh waktu pertama 8,9 sekon, waktu kedua 9,2 sekon, dan waktu ketiga 8,81 sekon, sehingga diperoleh waktu rata-rata 8,64 sekon. Pada percobaan C diperoleh waktu pertama 10 sekon, waktu kedua 9,71 sekon, dan waktu ketiga 10,9 sekon, sehingga diperoleh waktu rata-rata 9,93 sekon. Pada percobaan D diperoleh waktu pertama 11,9 sekon, waktu kedua 11,29 sekon, dan waktu ketiga 11,51 sekon, sehingga diperoleh waktu rata-rata 11,5 sekon. Pada percobaan E diperoleh waktu pertama 11,41 sekon, waktu kedua 11,67 sekon, dan waktu ketiga 11,74 sekon, sehingga diperoleh waktu rata-rata 11,6 sekon.
Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu pembahasan. Pada percobaan A, diketahui waktu rata-ratanya 7,46 sekon. Banyak ayunan bandul sebanyak 10 kali, panjang talinya 15 cm atau 0,15 meter. Yang dicari yaitu besar frekuensi, lama periode, dan kecepatannya. Untuk mencari frekuensi, dapat digunakan rumus banyak bandul dibagi waktu rata-rata, sehingga pada percobaan A diperoleh besar frekuensi yaitu 1,3404 Hz. Kemudian, untuk mencari periode, digunakan rumus waktu rata-rata dibagi banyak bandul, sehingga pada percobaan A diperoleh periode selama 0,746 sekon. Kemudian untuk mencari kecepatan, dapat digunakan rumus periode sama dengan 2V akar panjang tali dibagi kecepatan, sehingga pada percobaan A diperoleh kecepatannya sebesar 10,64 meter per sekon kuadrat. Kemudian pada percobaan B diketahui waktu rata-ratanya yaitu 8,64 sekon, banyak bandulnya sebanyak 10 kali, dan panjang talinya 20 cm atau 0,2 meter. Yang dicari yaitu besar frekuensi, lama periode, dan kecepatan. Untuk mencari besar frekuensi, rumus yang digunakan yaitu banyak bandul dibagi waktu rata-rata, sehingga pada percobaan B diperoleh besar frekuensinya 1,1574 Hz. Kemudian untuk mencari periode dapat digunakan rumus waktu rata-rata dibagi banyak bandul, sehingga pada percobaan B diperoleh periode selama 0,846 sekon. Kemudian untuk mencari kecepatan dapat digunakan rumus periode sama dengan 2V akar panjang tali dibagi kecepatan, sehingga pada percobaan B diperoleh kecepatan sebesar 11,2 meter per sekon kuadrat. Kemudian pada percobaan C diketahui waktu rata-ratanya yaitu 9,93 sekon. Banyak ayunan bandul yaitu sebanyak 10 kali, dan panjang talinya 25 cm atau 0,25 meter. Yang dicari yaitu besar frekuensi, lama periode, dan kecepatannya. Untuk mencari besar frekuensi digunakan rumus banyak bandul dibagi waktu rata-rata, sehingga diperoleh besar frekuensi pada percobaan C yaitu 1,0070 Hz. Kemudian untuk mencari besar periode yaitu dapat digunakan rumus waktu rata-rata dibagi banyak bandul atau banyak ayunan bandul, sehingga diperoleh periode sebesar selama 0,993 sekon. Kemudian untuk mencari kecepatan dapat digunakan rumus periode sama dengan 2V akar panjang tali dibagi kecepatan, sehingga pada percobaan C diperoleh kecepatannya sebesar 10,1 meter per sekon kuadrat. Kemudian pada percobaan D diketahui waktu rata-ratanya 11,5 sekon, banyak ayunan bandulnya 10 kali, dan panjang talinya 30 cm atau 0,3 meter. Yang dicari yaitu besar frekuensi, lama periode, dan kecepatan. Untuk mencari frekuensi dapat digunakan rumus banyak ayunan bandul dibagi waktu rata-rata, sehingga pada percobaan D diperoleh besar frekuensi yaitu 0,8695 Hz. Kemudian untuk mencari periode menggunakan rumus waktu rata-rata dibagi banyak ayunan bandul, sehingga pada percobaan D diperoleh periodenya selama 1,15 sekon. Kemudian untuk mencari kecepatan dapat digunakan rumus periode sama dengan 2V akar panjang tali dibagi kecepatan, sehingga diperoleh kecepatan pada percobaan D ini yaitu sebesar 8,95 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang terakhir yaitu percobaan E, diketahui waktu rata-ratanya 11,6 sekon, banyak ayunan bandulnya 10 kali, dan panjang talinya 35 cm atau 0,35 meter. Yang dicari yaitu besar frekuensi, lama periode, dan kecepatan.
Untuk mencari frekuensi dapat digunakan rumus banyak ayunan bandul dibagi waktu rata-rata, sehingga pada percobaan E diperoleh frekuensinya yaitu 0,8620 Hz. Kemudian untuk mencari periode dapat digunakan rumus waktu rata-rata dibagi banyak ayunan bandul, sehingga pada percobaan E diperoleh periodenya selama 1,16 sekon. Kemudian untuk mencari kecepatan dapat digunakan rumus periode sama dengan 2V akar panjang kali dibagi kecepatan, sehingga pada percobaan E diperoleh kecepatannya sebesar 10,33 meter per sekon kuadrat. Nah, dari praktek dan pembahasan yang telah kita simak tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa pengertian periode pada materi kali ini adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu getaran, atau disebut satu getaran itu jika benda bergerak dari titik di mana benda tersebut mulai bergerak, kemudian kembali ke titik tersebut. Satuan periode adalah sekon atau detik, sedangkan frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu detik. Kemudian kesimpulan lainnya, semakin panjang tali bandul, periode akan semakin besar, sedangkan frekuensi akan semakin kecil. Semakin pendek tali bandul, periode akan semakin kecil, sedangkan frekuensi akan semakin besar. Massa yang kami gunakan untuk praktek kali ini adalah sama, yaitu 200 gram. Jadi menurut kami, massa benda tidak berpengaruh besar terhadap periode. Demikian video kami dari kelompok 1 tentang ayunan bandul sederhana. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.